Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22. Merajuk. Daniel tahu bocil itu sedang menginginkan perhatian dan kasih sayang serta ingin dimanja. Tapi untuk 15 menit ke depan, Daniel sama sekali tak bisa meninggalkan komputernya. Karena dia sedang menyalin data. Alia kembali datang membawa segelas minuman lalu meletakkannya di samping komputer Daniel dan bergegas pergi. Kok teh si Al, komplain Daniel meratap minuman yang Alia antarkan. Alia berhenti berjalan sebelum mencapai gagang pintu, tapi Daniel tetap mencoba minuman yang Alia berikan. Setelah meniup, Daniel meminum beberapa teguk. Teh tawar aja Al, gak ada manisnya. Heran Daniel meratap Alia yang sudah membuka pintu. Barangkali dia lupa memberi gula. Tehnya udah move on, jadi udah gak ada rasa. Jawaban ketus Alia menutup pintu dengan kasar. Istriku sudah merajuk, kekeh Daniel tak bisa menahan tawa mendengar jawaban istri kecilnya. Teh move on. Tawa meledak Daniel seperti orang gila memandang segelas minuman di atas meja kerjanya. 20 menit kemudian Daniel keluar dari ruang kerjanya menuju kamar mencari Alia. Tapi dia sama sekali tak ada di kamar. Mungkin Alia sudah menunggu di meja makan. Ucap menuju meja makan dan ternyata benar. Alia sedang makan ditemani banyak sekali bodyguard dan pelayan di sekitarnya. Kamu gak nungguin dia dimakan, Al? Tanya Daniel karena Alia sudah makan duluan, bahkan kali ini Alia membiarkan pelayan yang mengambilkan Daniel makanan. Udah lapar banget, jawaban singkat Alia terus melahap makanannya. Sebenarnya melihat begitu banyak pelayan dan bodyguard, Daniel ingin bertanya lagi pada Alia. Tapi tidak jadi, takut nanti mood makan Alia jadi rusak. Loh, Pi, masa gulai ikan kok telur ikannya nggak dimasukin? Tanya Daniel yang sangat suka dengan telur ikan. Tadi tidak stok telur ikan, Tuan, jadi kami hanya masak ikannya saja, jawab pelayan itu sopan. Bagaimana bisa? Telur ikan tidak ada. Kalian kan bisa cari di tempat lain, kata Daniel jadi kecewa tidak dapat makanan kesukaannya. Sudah, Tuan. Memang stok telur ikan sedang langka di pasaran. Jelas pelayar itu yang dimaklumi Daniel itu bisa saja terjadi. Kenapa ya Al, telur ikan bisa langka? Tanya Daniel meratap istrinya yang sekarang irit bicara biasanya ngoceh mulu. Daniel tahu istrinya sedang merajuk. Yang hanya saja dia ingin tahu seperti apa sifat istrinya. Yang sesungguhnya saat keinginannya tak terpenuhi. Ikan betinanya nggak bisa bertelur, jawab Alia tanpa ekspresi. Lah, kenapa? Tanya Daniel spontan lalu minum segelas air putih merasa jawaban Alia tak logis. Karena janda, jawab Alia merantang mata Daniel. Daniel tersedak mendengar jawaban istri kecilnya sampai para bodyguard pun menahan tawa. Ikan mana ada yang janda Al? Kekeh Daniel menutup mulutnya menahan tawa. Manusia aja ada yang janda, apalagi ikan, jawaban Alia semakin asal. Daniel tersenyum lebar melihat wajah cemberut Alia yang putihnya terlihat sangat rusak. Rasanya Daniel ingin mengacak rambutnya agar semakin marah. Dedi mau ditungguin apa ditinggal? Dua pilihan Alia yang terdengar begitu menyeramkan di telinga Daniel saat Alia selesai makan. Emang, Dedi fotokopi Al, perkataan Alia sudah seperti isyarat umum saja. Alia meratap Daniel sini seperti harimau yang akan menerkam. Daniel mengangkat tangannya meminta seluruh bodyguard dan pelayanan pergi meninggalkan mereka berdua. Daniel meraih pinggang Alia membawa Alia duduk di atas pangkuannya. Lepasin, tegas Alia menepis tangan Daniel yang melingkar di perutnya. Tuh kan gak bisa jujur sama Dedi, suara hangat Daniel tepat di dekat Alia. Mana ada Alia bohongin Dedi, jawab Alia tak terima dengan perkataan Daniel.
Terus mau apa dari Dedi? Kenapa ngambek tiba-tiba? Tanya Daniel seperti pria tak peka padahal dia sangat peka akan keinginan Alia. Alia nggak ngambek, suara keras Alia. Terus apa? Tanya Daniel lagi memiringkan duduk Alia lalu mengecup pipi cabi yang sangat kenyal itu berulang kali. Mau apa kata Dedi? Daniel bertanya ulang ingin benar istrinya terbuka padanya. Mau dimanja, jawaban ketus Alia buang muka. Oh, istri Dedi mau dimanja juga kayak istri orang, kata Daniel dengan tampang polosnya seolah dia tak mengerti apa yang Alia rasakan. Alia tersenyum kecut saat menatap intens wajah Daniel. Dia tahu kalau Daniel sedang berpura-pura tak peka. Enggak, suami Alia kan bukan orang, jawab Alia dengan nada tinggi. Lalu, setan, jawab Alia semakin kesal saat pria dewasa itu malah memperoloknya. Itu sebabnya kau selalu seperti orang kesetanan di atas ranjang oleh suamimu, bisik sensual Daniel di dekat telinga Alia mengingat percintaan mereka sore tadi. Hufet, Dedi selalu saja memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, hujat Alia tak menyangka mengurus surat tilang di kantor polisi sesimple tadi. Daniel benar mengambil kesempatan dalam kesempitan dan Alia tak berdaya karena sudah terlanjur berjanji. Harus sayang itu baru namanya jenius. Senyum merekah Daniel mengangkat Alia menuju kamar mereka. Dedi sebenarnya romantis sayang, hanya kadang tidak punya waktu saja, kata Daniel meletakkan Alia di tengah ranjang lalu mematikan lampu utama kamar. Omong kosong, Alia tidak pernah merasakannya. Tatapan sebelah mata Alia. Sejujurnya sebagai seorang istri Alia juga ingin merasakan keromantisan dalam rumah tangga. Tapi yang ada setiap hari suaminya hanya sibuk bekerja dan bekerja untuk itulah Alia melakukan sedikit pemberontakan. Dan Daniel menerima pemberontakan itu. Jadi kamu membutuhkan lebih banyak waktu bersama Dedi ketimbang uang? Tanya Daniel ikut berbaring menghadap Alia yang tidur telentang. Uang udah banyak, waktu Dedi untuk Alia saja yang sedikit, komplain Alia. Baiklah jika itu maumu 4 jam untuk bekerja dan 20 jam untukmu mulai sekarang. Senyum lebar Daniel mengecup kening istrinya. Alia nggak nuntut waktu sebanyak itu dari Dedi sebagai suami Alia. Jawab Alia menatap Daniel yang berbaring menghadapnya. Sebagai istri Alia paham akan kesibukan Dedi, tapi Alia hanya minta perhatian dan kasih sayang bukan waktu full time. Alia menjelaskan maksudnya dengan polos yang mengukir senyum lebar di wajah pria dewasa itu. Lagian sambil kerja pun Dedi kan masih bisa memberi Alia perhatian, tidak harus berhenti kerja. Pinta Alia agar Daniel merubah sedikit kebiasaannya. Istri kecilku sudah sedikit dewasa, senyum hangat Daniel mengecup pipi Alia. Mulai sekarang, kalau kamu ada merasa janggal atau ada yang gak kamu suka dari Dedi bilang aja. Biar Dedi bisa berubah supaya kamu nyaman hidup berdampingan dengan Dedi, kata Daniel memeluk Alia.
Emang Dedi mau berubah demi Alia? Alia membalas pelukan Daniel. Ya maulah sayang, apa sih yang enggak buat kamu? Senyum lebar Daniel. Satu lagi, Alia boleh bermanja pada Dedi. Minta saja apapun yang Alia inginkan, jangan takut atau ragu. Sedetail itu Daniel bisa agar istri kecilnya bisa terbuka padanya. Boleh cerita juga? Tanya Alia yang diangguki Daniel. Kalau begitu Dedi milik Alia sepenuhnya dong, tanya Alia lagi. Iya cantik, Dedi milik kamu, jawab Daniel. Alia menyusup ke dalam pelukan Daniel mencari kehangatan dan menikmati aroma tubuh suaminya. Awalnya Daniel tenang saja dan menikmati pelukan Alia di tubuhnya, tapi setelah beberapa saat Daniel meremas spray. Daniel memegang tangan Alia yang masuk lewat celah kancing piyamanya. Apa? Jawab Alia, tapi tangannya terus masuk ke dalam baju Daniel mengekspos lebih dalam. Tak puas meraba, akhirnya Alia melepas setiap kancing piyama Daniel. Dedi lepas, pinta Alia yang dilakukan Daniel cepat, lalu dia kembali berbaring. Daniel memeluk Alia merasa tak kuat menahan gejolak dalam dirinya saat tangan nakal Alia bermain-main di tubuhnya. Dedi ajarin Alia gym dong, biar tubuh Alia berotot kayak Dedi juga. Suka Alia terus meraba perut dan dada Daniel bergantian. Dedi lebih suka tubuh kamu gemoy kayak sekarang, jawab Daniel dengan suara berat. Dedi katain Alia gendut. Sensi Alia memukul lengan Daniel tiba-tiba mendengar ucapannya. Sayang, gendut sama gemoy itu beda, kekeh Daniel saat istrinya marah mendengar ucapannya. Gemoy lebih jelek lagi dari gendut, lirih Alia berbaring memunggungi Daniel. Sayang, Daniel gemas saja saat Alia berulang kali menepis tangannya. Daniel memeluk paksa Alia dari belakang. Lepasin, Alia meronta. Ronta kesal membuat Daniel semakin gemas dan suka memeluk tubuh gemoy yang sangat nyaman dipeluk itu. Alia, kamu cantik, bisik Daniel tepat dekat telinga Alia. Enggak, Dedi bohong, teriak Alia merasa jiwa Miss Queen-nya tersakiti dikatain gendut oleh suami sendiri. Daniel tersenyum lebar, akhirnya dia benar menemukan wanita impiannya, yaitu paling manja dan sensian. Gendut itu kelebihan berat badan, sedangkan gemoy tidak kurus juga tidak gendut sayang, begitu konsepnya. Gemoy lebih ke ideal yang sesungguhnya, jelas Daniel secara transparan. Jadi istri Dedi yang paling cantik karena ideal. Ucapan hangat Daniel memeluk Alia yang masih ngambek karena salah paham. Nggak ada, Dedi bohong, suara Alia dengan volume tinggi. Enggak bohong cantik, memang begitu, kalau nggak percaya bacalah di artikel, kata Daniel meyakinkan. Lalu dengan mudahnya Daniel membalikkan tubuh Alia ke arahnya. Lepasin, cemberut Alia menatap Daniel sebal. Teriak Alia ngeri saat Daniel memindahkan Alia ke tepi ranjang sebelah kiri seperti memindahkan guling. Dedi, Alia yang ngeri jika jatuh dari ranjang yang lumayan tinggi hanya bisa memeluk Daniel sekuat tenaga agar tak jatuh.
Posisi Alia benar di tepi ranjang dan hanya bisa berpegang pada Daniel, jika tidak maka akan jatuh. "Dedi," teriak Alia pada Daniel yang malah senyum setelah meletakkan Alia di posisi serba salah. Daniel memegang pinggang Alia dengan sebelah tangannya. "Dedi, tolongin. Rengek Alia, dia sama sekali tak bisa melakukan apapun, bergerak sedikit dia akan jatuh dari ranjang yang lumayan tinggi." "Kecup Dedi dulu," syarat dari Daniel langsung mendekatkan wajahnya pada Alia. Secepat kilat, Alia mengecup pipi Daniel. Kening, dagu, mata, pelipis. Mending Alia jatuh aja. Pilihan Alia merasa jengkel menuruti setiap keinginan pria dewasa yang selalu suka memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan itu. Dituruti satu, ada lagi permintaan yang lainnya. Tidak dong sayangku. Masa aku membiarkan istriku yang cantik ini jatuh?" Kekeh Daniel berbaring telentang yang secara otomatis membuat Alia berada di atas tubuhnya sepenuhnya. "Jangan bergerak jika ingin aman," peringatan Daniel saat Alia yang berbaring di atas tubuhnya itu bergerak turun. "Alia," kata Daniel, semakin dicegah bocil itu semakin menjadi-jadi. Dalam rasa kesalnya, pikiran jahil gadis bandel itu berdatangan untuk mengerjai Daniel balik. Suara tertahan Daniel meremas sprei saat bocil nakal itu tak hanya bergerak, tapi sudah bergoyang di atas tubuhnya. "Lepasin gak, Alia mau tidur." Suara keras Alia agar Daniel melepaskan belitan tangannya di pinggang Alia. Daniel tidur miring, tetap tidak mau melepaskan Alia. "Alia katanya mau Dedi manjain?" tanya Daniel menatap mata Alia sayu. Alia hanya diam, tapi perlahan menerima perlakuan Daniel. Bersambung.